Ketakutan akan ditolak bisa menghambat langkah kita dalam menjalani hidup. Kenapa kita merasa seperti ini? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, apa itu ketakutan akan ditolak? Ketika kita berbicara tentang ketakutan akan ditolak, kita sebenarnya membahas tentang perasaan yang umum dialami banyak orang. Bayangkan situasi di mana kamu ingin melamar pekerjaan atau mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang kamu suka, tetapi tiba-tiba rasa cemas itu muncul. Kenapa ya? Seolah-olah ada suara di kepala yang bilang, "Jangan, nanti kamu ditolak." Rasa takut ini bersumber dari kebutuhan kita akan penerimaan dan pengakuan. Dari kecil, kita dibiasakan untuk mendapatkan persetujuan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita merasa ditolak, ada perasaan tidak berharga yang muncul. Hal ini dapat menciptakan ketidaknyamanan yang membuat kita terkadang menghindari situasi yang berpotensi untuk ditolak. Namun, penting untuk diingat bahwa penolakan itu wajar dan manusiawi. Setiap orang, tanpa terkecuali, pernah mengalami penolakan dalam hidupnya. Jadi, kenapa kita tetap merasakannya? Yuk, kita gali lebih dalam dan pelajari bahwa penolakan bisa menjadi jembatan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Chapter 2, Mengapa kita takut ditolak? Ketakutan akan penolakan seringkali dipicu oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalnya, jika kita pernah ditolak secara keras, biasanya kita akan membawa trauma tersebut ke pengalaman baru. Otak kita secara alami menggambarkan situasi menghadapi penolakan sebagai hal yang mengancam. Perasaan ini membuat kita berpikir bahwa jika kita ditolak, itu berarti kita tidak cukup baik. Apa rasanya ketika kita merasa tidak diterima? Rasa tidak berharga, kecemasan, dan bahkan kesedihan bisa muncul. Bisa jadi kita merasa sendirian dalam perasaan ini, padahal banyak orang mengalami hal yang sama. Ini adalah proses mental yang normal, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, bisa menghambat kemajuan dan pertumbuhan diri. Penting untuk memahami bahwa tidak semua penolakan itu berarti. Mungkin, itu hanya satu pendapat di antara banyak pendapat lain. Mungkin, itu juga bukan saat yang tepat untuk kita. Dengan menyadari faktor ini, kita bisa memulai perjalanan untuk menerima ketidakpastian dan potensi penolakan sebagai bagian dari kehidupan yang dapat membentuk karakter kita. Chapter 3, Cara menghadapi ketakutan ditolak. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghadapi ketakutan ini. Pertama, akui perasaanmu. Mengakui bahwa kamu merasa takut adalah langkah awal untuk mengatasinya. Kedua, ubah perspektif. Alih-alih melihat penolakan sebagai akhir dari segalanya, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketiga, latih keberanian dengan melakukan tindakan kecil. Cobalah untuk menyapa orang baru atau mengajukan pertanyaan di grup. Keempat, bicarakan dengan orang yang kamu percayai. Terkadang, suasana dan dukungan dari orang lain bisa membantu kita melihat hal-hal dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa mulai mengubah cara pandang kita terhadap penolakan dan menjadikannya sebagai bagian dari proses tumbuh, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Percayalah, semakin sering kita menghadapi ketakutan ini, semakin kecil rasa takut tersebut. Chapter 4, Waktu dan proses menerima penolakan. Menerima penolakan adalah proses yang membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru mengharapkan hasil instan. Cobalah untuk memberi diri sendiri ruang dan waktu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari penolakan ini? Atau, bagaimana aku bisa menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh lebih baik? Pengalaman ini bukanlah akhir, tetapi lebih kepada petualangan baru yang bisa kita jalani. Dengan konsisten mengingatkan diri sendiri bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan, kita dapat lebih siap menghadapinya di masa depan. Cobalah untuk memasukkan kebiasaan refleksi dalam rutinitas harianmu setelah menghadapi penolakan. Ingat, setiap orang pasti mengalami penolakan. Jadi, tidak ada salahnya jika kita pun pernah mengalaminya.
Proses ini membuat kita lebih kuat dan bijak, sehingga di lain waktu kita bisa lebih siap untuk mencoba lagi. Chapter 5. Belajar dari setiap penolakan. Setiap penolakan membawa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Ketika kita ditolak, cobalah untuk merenungkan pengalaman itu secara mendalam. Pertama, tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa diperbaiki dan dipelajari dari situasi tersebut. Kedua, lihat apakah ada pola yang perlu diubah dalam diri kita. Ketiga, ingat bahwa penolakan adalah bagian dari proses. Setiap gagal adalah kesempatan untuk bisa mencoba lagi dengan lebih baik. Kita bisa terus belajar dan beradaptasi dari setiap pengalaman tersebut. Di akhir hari, penolakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru menuju pencapaian yang lebih baik. Jika kita mampu mengambil sisi positif dari setiap penolakan, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita dan siap untuk setiap tantangan yang datang, menjadikan kita lebih resilient dalam menghadapi segala situasi. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak insight dan motivasi. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.